Oke, kita masuk ke sesi kedua, masih di sesi tanya jawab. Tadi sedikit terputus di yang pertama, teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di sesi pertama bermanfaat dan beberapa tanya jawab antara saya dengan Kak Enggar dan Kak Alistia bisa bermanfaat juga. Kita masuk ke sesi kedua. Mungkin kalau masih ada yang mau diobrolkan, silakan Kak Alistia. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari apa yang tadi saya sarankan. Apakah visible ataukah ada hal lain yang mungkin Kakak pikirkan? Kayaknya malah bisa begini nih. Nah, silakan Kak. Saya kayaknya lebih milih beli tanah di Jakarta. satu sak. Oke, kira mau beli Kayaknya tanah berapa hektar gitu. karena yang itu hektar-hektaran kayaknya belum. Ya. Nah, terus untuk ini kalau sampah itu misalnya itu kan suka air lindi. Kalau misalnya ada air lindinya enggak? Ya, misalnya metodenya apa dulu? Kalau kompos pot ada, tetapi karena dia pakai tanah, sebenarnya lindinya sudah disaring sama tanahnya. Terserap. Yang penting nggak kehujanan sih Kak, karena kalau misalnya kita punya kompos pot nih, kalau dia kompos potnya kehujanan terlalu banyak, nanti dia kalau belum jadi nih si pupuknya ini, itu nanti malah akan menimbulkan hal-hal yang menjadi tantangan di dalam komposting. Jadi ada baunya, jadi terlalu lembab dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita perlu jaga. Jadi kalau teman-teman mau kompos pot, pastikan dia terlindung dari hujan yang terlalu deras gitu ya. Kena tampias nggak ada masalah, tapi ibaratnya mungkin ditutupin sesuatu di atasnya, apakah dilindungi pakai plastik, polybag dan sebagainya supaya kemudian dia tidak terlalu kena hujan yang langsung membasahi si tanahnya itu. Paling begitu ya. Atau di kompos pot juga bisa pakai bisa dimasukin ini enggak apa? Tulang ikan kayak gitu. Sangat bisa. Betul, sangat bisa. Bisa ya? Yang penting di awalnya sebagaimana di video di keluar ke-7 itu Kakak pastikan sebelum masuk ke kompos pot dicampur dulu sama molnya. Jadi molnya dikeceretin dulu, dilumuri istilahnya, nggak usah terlalu basah. Yang penting itu sebenarnya yang penting ada. Dan kemudian kalau dirasa terlalu lembab bisa ditambahkan pengembur dulu sedikit untuk kemudian bisa dia nanti jadi si tekstur si saban organiknya ini sudah bagus ketika masuk ke pot. Jadi bukan dalam keadaan blenyek gitu atau kemudian terlalu basah masuk ke sana sehingga kemudian nanti proses pengomposannya jadi jauh lebih bagus. Kecuali Kakak lubang organik ya. Kalau lubang organik itu sebetulnya tidak perlu di treatment dengan detil gitu ya. Ibaratnya kalau nyacas secukupnya, kasih mol malah bisa lebih banyak, kemudian tinggal dikubur saja kalau pakai lubang organik. Tapi kalau kemudian modelnya kompos pot, maka sedikit perlu ada effort buat mengendalikan sisa saban organik supaya hasilnya bisa jauh lebih bagus. Gitu kan. Cukup. Terima kasih. Selamat praktek. Ya. Foto-foto prakteknya. Ibaratnya ini sedikit tips saja buat teman-teman yang mungkin di lahan terbatas gitu ya. Dan sebetulnya kalau pakai kompos pot, tadi saya Kak Enggar bertanya ukuran potnya dan sebagainya, itu sebetulnya kompos pot itu bisa ditumpuk. Ya, jadi misalnya ibaratnya potnya ukuran berapa, saya kurang lebih 30 cm gitu ya, pot 30 cm, nanti di atasnya mungkin dikasih kayu atau apa gitu ya, penahannya, nanti di atasnya bisa kasih pot lagi, mungkin bisa disusun 3 atau 4 gitu ya, bisa kemudian nanti setelah yang paling atas diberikan, nanti coba yang bawah dicek gitu, itu kan artinya sudah berjalan mungkin lebih dari 4 hari, nah itu bisa dicek tuh, di yang sampah paling bawahnya, bisa digali, bisa dicek, wah ini apakah beraroma atau kemudian teksturnya bagaimana atau hasilnya bagus, nah itu tinggal kemudian dicoba. Saya lagi dalam satu pot ukuran 30 cm itu, kalau saya nggak tahu Alistia, katakanlah kalau dari profil keluarganya kan mungkin berempat gitu ya, sehingga kemudian mungkin masaknya tidak terlalu banyak, jadi mungkin sehari 1 lapis, nanti besok kompos pot satu pot tuh bisa untuk 2-3 lapis sampah gitu misalnya, ya udah, jadi misalnya Kakak punya 4 pot tumpuk gitu ya, nah maka ketika hari pot yang keempat kan sudah di hari ke-12 idealnya gitu, maka di hari pertamanya nanti Kakak udah bisa bongkar nih yang bawah, coba aja dibongkar, dicek gitu, dibalik gitu ya, kemudian dibongkar, lihat hasilnya, kalau ternyata hasilnya masih kurang oke, ya masukin ke pot lagi, nggak apa-apa, komposnya dilanjutin lagi aja. Nanti ketika sudah berdasarkan pengalaman teman-teman yang batch sebelumnya yang mempraktekkan, kadang-kadang saya juga takjub juga ketika melihat, cakep ya hasil kompos potnya ya gitu ya. Jadi karena kan saya tidak terlalu praktisi kompos pot sebetulnya di rumah, walaupun banyak pot di rumah, tetapi saya
prakteknya kan langsung ke komposter atau kemudian lubang organik atau kemudian sekarang pakai maggot gitu. Jadi saya ketika melihat teman-teman berhasil mempraktekkan kompos pot, wah ini keren banget. Jadi betul-betul bisa jadi solusi. Begitu Kak, pokoknya praktek foto supaya kemudian kita bisa berikan masukan atau evaluasi mengenai proses komposting. Gitu. Ada lagi kali sih ya, silakan. Cukup? Kalau itu tuh yang kompos pot yang dibalik itu gimana maksudnya? Kan baru kepikiran sih. Jadi di hari keempat berarti kan yang bawah udah mateng lah ibaratnya gitu ya. Ya, Terus itu diaduk gitu apa gimana? Walaupun 4 hari itu masih terlalu cepat ya sebetulnya ya. Tadi saya memikirkan di pot yang pertama itu ini bisa sampai 2 sampai 3 hari masih di pot yang pertama sebetulnya. Jadi misalnya kan dia kan kompos pot. Saya coba kasih gambaran. Ini bisa kelihatan kali. Nah, kelihatan ya Kak? Nah, ini misalnya kita punya pot nih di sini teman-teman. Nah, kita punya pot segini ukurannya. Nah, di yang layer yang pertama, ini kita bisa katakanlah kan kasih tanah dulu. Di sini kasih tanah gitu ya. Kasih tanah, habis itu nanti baru di atasnya kita masukin sampah organiknya di sini yang hari pertama. Nah, baru nanti di hari keduanya itu itu kita tutup tanah lagi nih. Nah, tutup tanah lagi. Selapis saja, yang penting dia ketutup. Nggak usah terlalu tebal, yang penting ketutup. Nah, nanti hari kedua masak lagi segala macam lagi, ada sisa organika lagi, masukin lagi di sini. Lalu kemudian nanti kasih tanah lagi. Nah, kalau kemudian ternyata 2 kali aja udah penuh, ya udah, berarti cuma cukup 2 kali gitu. Nah, baru nanti kakak buka lagi nih baru nanti buka pot lagi misalnya di sebelahnya. Sorry. Nah, baru kemudian nanti buka lagi nih, buka pot lagi sebelahnya, udah lakukan hal yang sama lagi di sebelahnya, tanah lagi, terus kemudian bahan lagi, lalu kemudian tanah lagi, lalu kemudian bahan lagi. Nah, ini udah 4 hari nih, 1, 2, 3, 4 kan, sudah 4 hari misalnya. Nah, terus sampai nanti kemudian kakak punya pot yang ke 3, pot yang keempat gitu misalnya ya, dan ini bisa ditaruhnya mungkin bisa ditumpuk begini Kak. Nah, ditumpuk-tumpuk begini, ini sih gambaran aja ya, bisa sampai 4 tumpuk gitu misalnya. Nah, karena 4 tumpuk mungkin kakak bisa bikin 1 tumpuk lagi di sebelahnya. Jadi sebetulnya secara prinsip semakin lama terkompos itu biasanya semakin matang. Secara prinsipnya seperti itu. Jadi saya punya pengalaman ibaratnya kalau dikompos dengan baik bahkan sampai ketika 2 bulan baru dipanen, wah itu hasilnya tuh kalau teman-teman praktisi komposting tuh bilangnya emas banget gitu ya, emas hitam banget, sangat gembur, terus sisa bahan organik kita tuh betul-betul sudah kecampur ngeprul gitu di situ ya, tulang-tulang tuh betul-betul sudah tinggal serpihannya, paling tinggal ada kulit-kulit telur aja yang memang dia teksturnya memang tidak larut di dalam tanah gitu ya. Tetapi itu betul-betul sangat gembur banget gitu. Nah, baru kemudian nanti ketika sudah di hari yang keempat ini sudah kakak isi, baru yang pertama ini dipanen istilahnya, yang hari pertama ini boleh diaduk, boleh kemudian langsung ibaratnya kakak tebalikin gitu ya, misalnya gelar plastik atau gelar terpal gitu ditebalikin gitu, misalnya ada karung bekas beras apa segala macam bisa tebalikin di sana, coba dicek ya bagaimana teksturnya. Kalau kemudian ternyata wah ini masih terlalu katakanlah lembek gitu ya, masih ada aromanya, berarti perlu dikasih penggembur tuh Kak. Nah, tinggal kemudian kakak masukkan ke dalam pot lagi sambil dikasih penggembur, atau ketika di luar kasih penggembur dulu, terus diaduk-aduk dikit, masukin lagi ke dalam potnya gitu. Udah, itu kemudian akan membantu mengendalikan, nanti sekitar 3-4 hari lagi dicek lagi. Nah, ini adalah sebuah pola yang memang perlu dilakukan dulu, baru kemudian bisa ditemukan. Oh, ternyata model begini bisa. Oh, ternyata tantangannya begini. Namun ketika belum dipraktekkan memang belum kebayang gitu ya. Jadi praktekkan dulu aja, nanti kemudian sambil jalan kita bisa saling evaluasi. Aduh, homeschooling banget lah pokoknya composting itu. Kalau nggak praktek nggak kerasa. Begitulah. Gimana Kak? Sip? Oke, sip. Gitu ya, kurang lebih demikian suasananya nih gimana ini untuk kemudian close. Oke, begitu. Indikator kompos yang bagus bagaimana? Yang bagus itu biasanya pertama dia warnanya menggelap.
Ya menggelap tuh belum tentu. Kalau yang paling bagus tuh emang hitam ya, hitam tanah hitam itu tuh bagus gitu ya. Kalau biasanya hasilnya seperti itu. Tapi agak coklat pun nggak ada masalah. Tapi dia menggelap, dia menyusut dan nggak ada bau biasanya. Apa andai kata ada aromanya itu aroma tanah basah. Ya kalau misalnya kita kayak lagi tanah habis kering itu tiba-tiba hujan, kita kan suka meniup tanah basah kan. Set. Nah, itu kan enak tuh seger. Nah, aroma kompos yang bagus tuh begitu. Jadi dia aromanya aroma tanah segar. Tapi kalau kemudian kita habis hujan terus kita nyium bau busuk gitu ya, itu biasanya sisa bahan organik yang kesimpan di TPS TPA gitu ya, yang kemudian dia kena lembab terus baunya keluar gitu. Nah itu ya karena mereka nggak terolah dengan baik gitu, sehingga ya jadinya jadi masalah. Tapi kalau kemudian terolahnya dengan benar dia nggak jadi masalah. Kurang lebih begitu. Nasi bisa masuk kompos pot? Bisa banget. Justru, itu terurai itu kalau model-model nasi, sisa potongan sayur, kulit buah. Nah, isunya adalah kalau misalnya teman-teman pakai kompos pot, tipsnya memang cacahnya semakin halus semakin bagus, tapi nggak usah halus-halus amat ya, nggak usah kayak bikin kering tempe gitu ya, kemudian seukuran korek api gitu ya nggak usah, ntar habis waktunya di sana, kecuali mau dijadikan proyek motorik halusnya anak-anak, boleh juga gitu. Anak-anak kita ngompos yuk, potongin sehalus mungkin supaya kemudian mereka belajar memotong dengan halus ya, boleh aja, itu bisa dikaryakan seperti itu. Kayak Kak Nelly semalam gitu ya, anak tetangganya datang udah suruh beresin spray bareng gitu ya, kurang lebih begitu lah. Jadi membuat menjadi bagian dari proyek bersama misalnya seperti itu sangat bisa banget. Intinya adalah semakin semakin tercacah, semakin bagus tampaknya. Iya. Kemarin juga yang ekoenzim ini, saya awalnya nggak melibatkan anak-anak ya, cuman mereka lihat, nih itu apa gitu, mereka pikir itu minuman gitu. Mereka itu. Nah terus pas besoknya saya bilang kan, ini besok bahkan ada acaranya gitu. Nah akhirnya dari tanggal 25 sampai sekarang itu mereka berebutan gitu setiap pagi. Teman-teman aku yang buka gitu. Jadi iya, malah yang pumpkin aja itu malah si airnya sampai keluar gitu tadi pagi tuh gitu. Jadi mereka ikutan semangat, nah ngelihat mereka ikutan semangat, akunya jadi oh iya nih harus serius nih, aku harus serius gitu karena anak-anak aja udah semangat gitu. Cuman kemarin itu sempat kehabisan gula merah. Nah, salahnya saya itu nggak masukin ke kulkas, padahal udah dimasukin ke toples khusus lah gitu. Saya punya toples khusus untuk sisa kulit gitu. Nah itu gak dimasukin ke kulkas karena saya pikir oh bisa nih gitu dimasukin kayak gitu. Terus kemarin juga sempat nyobain ini, kan ada sisa sayur yang udah dimasak. Nah itu saya bikin ekoenzim tapi nggak berhasil. Oh gitu ya. Nggak ada bisanya gitu loh. Nggak ada gelembung udaranya gitu. Betul. Bagus Kak bikin percobaan-percobaan seperti itu biar kemudian bisa melihat bahwa memang dalam proses composting itu banyak cara, banyak ragam, dan belum tentu apa yang saya pahami, saya praktekkan itu 100% benar gitu ya, karena memang harus dipraktekkan gitu. Tapi apa yang saya sampaikan kan sesuatu yang memang saya sudah coba jalankan selama ini gitu. Jadi bagus Kak, keren. Tapi saya lagi ekoenzim. Nah ini sebetulnya perlu kita pahami adalah tujuan akhir dari proses composting kita. Jadi kalau ekoenzim, saya memang boleh sampaikan bahwa memang tujuan akhirnya adalah kakak mendapatkan si cairan ekoenzimnya itu. Sehingga tidak semua bahan organik cocok dengan metode seperti itu. Kecuali kalau kita ngompos ya. Kalau ngompos kita tujuannya menghasilkan pupuk organik saja. Nah, itu memang sesuatu yang sangat apa aja bisa gitu selama dia dari sisa makhluk hidup itu dikompos, itu sangat bisa banget kalau kemudian modelnya seperti itu. Nah, tips buat Kak Listia yang mungkin bisa saja kehabisan gula merah ataupun kemudian bisa jadi gula merahnya ada tetapi kulit buahnya belum ada gitu ya. Nah, saran saya sih jalan aja Kak. Artinya gini, misalnya Kakak udah punya kulit buah nih. Tips pertama tadi ya simpan di kulkas dulu ya. Artinya nanti baru dikompos kulit buahnya kalau kemudian gula merahnya sudah ada. Bisa begitu. Itu tips pertama. Tapi juga jangan sampai kayak Kak Gema. Kak Gema tuh pernah ikut belajar juga, terus beliau
menyimpan banyak sekali kulit buah di kulkasnya sehingga sampai lebih 2 minggu. Weh, saya bilang keren banget Kak, itu namanya kompos versi mahal karena ngomposnya pakai kulkas. Nah itu yang kemudian jangan sampai kelamaan juga gitu ya. Artinya jadi tipsnya adalah betul simpan di kulkas dulu ya 2-3 hari masih oke lah. Nah kemudian kemudian dieksekusi. Atau misalkan malah ada kebalikan, begitu kakak udah bikin ramuannya, misalnya katakanlah pakai 1:3:10 kan, misalnya airnya 500 mili, terus berarti sisa kulit buahnya itu 150 gram. Nah kan gula merahnya 50 gram nih, gula merahnya belum ada, udah nggak apa-apa, kulit buah sama air dulu aja dimasukin bisa. Atau kemudian misalnya gula merahnya belum ada banyak, ya udah gula merahnya misalnya timbang aja, misalnya oh ini baru ada 20 gram nih, ya udah masukin dulu aja. Lalu nanti 30 gramnya disusulkan. Atau kemudian kebalikan, sudah ada air gula merahnya, udah ada airnya kan pasti ada gitu ya. Terus kemudian kulit buahnya begitu ditembang, wah baru dapat 50 gram nih. Masih kurang 100 gram lagi. Kita belum beli buah lagi, misalnya belum ada kulit buah lagi, ya udah masukin 50 gram dulu, nanti yang 100 gramnya disusulin. Yang penting komposisi 1:3:10-nya ini yang kita coba penuhi. Karena itu yang memang tidak bisa tidak formula ini yang kemudian menentukan hasil yang baik gitu sih. Dan itu kan sudah berdasarkan hasil riset dan sebagainya, dan so far memang selama kita memenuhi itu ya, memenuhi perbandingan itu hasilnya bagus. Begitu Kak Listia, yang penting maju terus. Bisa dicicil betul ya, jadi silakan karena kan kalau ekoenzim itu jangka panjang. Jadi ibaratnya ada modifikasi di tengah-tengah tuh nggak ada masalah sebetulnya. Yang penting perbandingannya terpenuhi 1:3:10-nya itu. Begitu. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita masih punya waktu. Kalau aman, mungkin Kak Enggar ada yang mau disampaikan bagaimana pengalaman ngomposnya dan sebagainya? Sampai Kak Enggar sampai udah ganti latar belakang ini dari mobil sampai ke mall. Keren ini, luar biasa. Belum ada. Aku saya masih belum praktek kan, masih misain. Belum sampai ya itu masih belum ada, cuman agak deg-degan aja sih kalau ketemu belatung. Jadi dibayang-bayangin cuma aduh belatung gimana ini udah itu aja. Tapi nanti mencoba melawan rasa takut itu. Ya, kalau belatung yang gigit saya juga takut sih Kak. Misalnya dia kena tangan terus kemudian dia bikin tangan kita berdarah-darah, saya juga ngeri gitu ya. Tapi ketika kemudian bukannya bersahabat, tapi saya melihat memang dalam proses composting mereka lah sebenarnya satu indikator bahwa sampah kita terurai. Kedua, memang mereka lah sebenarnya yang mengurai gitu. Kalau mereka hadir, maka penguraian akan lebih cepat. Tinggal kemudian, karena memang kerja mereka begitu. Kalau kakak coba mampir ke channel YouTube saya lagi sharing tentang ya mungkin kakak terapinya bisa sambil lihat channel YouTube saya. Itu saya lagi praktek sama maggot tuh, hampir di setiap video pasti ada yang bergerak gitu. Mungkin kalau terbiasa lama-lama dari serem lama-lama jadi lucu juga ya gitu. Karena memang mereka betul-betul nggak gigit gitu ya. Mereka tuh betul-betul cuma geli aja di tangan gitu ya. Betul-betul bukan bergerak aja. Nah, dan mereka memang peranannya itu Kak. Mereka peranannya memang mengolah sisa bahan organik. Jadi Tuhan itu memang ya luar biasanya ya. Tidak hanya menghasilkan organisme yang ukurannya besar, manusia, gajah, hewan, singa dan sebagainya, tetapi juga menghadirkan hewan-hewan renik kecil yang mereka memang punya peranan seperti itu. Gitu. Mereka lah yang kemudian menjaga keseimbangan kita. Gitu. Dan ketika kita bisa memahami peranan mereka, kehadiran mereka adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu golden moment gitu ya buat Kak Enggar dan teman-teman semua yang menyimak rekaman ini, bahwa belatung itu bestie banget ya untuk kemudian perjalanan mengompos kita di dalam proses composting. Ya mungkin awal-awal kaget lah Kak, tapi lama-lama ya kayak kita homeschooling aja Kak, awal-awal kaget. Aduh, anak-anak kok gak belajar nih. Aduh, kalau dikasih jadwal bukannya dikerjain. Aduh, lama-lama kan ternyata emang begitu ya.
Ternyata begitu kita menerima, oh ternyata lompatan belajarnya luar biasa, hati kita tenang gitu dan sebagainya. Ya kurang lebih gitu sih Kak. Ini saya sih nyocok-nyocokin aja. Wih, ada Kak Ivana ini dari Kalimantan ini. Gimana Kak? Sehat? Maaf, saya kira jauh WIB dan Mita, saya kayaknya lost banget. Nggak Maaf. apa-apa Kak. Nanti sesi satunya bisa disimak rekamannya. Apa ini kita habis membungkus sambil ngobrol-ngobrol, nanti bisa rekamannya bisa disimak ulang. Gimana Kak Ivana? Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan proses compostingnya? Silakan. Oh iya, maaf banget. Nggak apa-apa, aman Kak. Iya, iya. Ya, saya sendiri untuk composting memang baru apa ya, baru mulai kayaknya ini untuk segala macam sampah. Tapi saya mikirnya itu apakah segala kayak, karena kan kalau kayak sampah tulang segala macam itu kan bisa langsung saya buang keluar rumah aja gitu. Berarti itu termasuk dikompos juga kah gitu? Yes. Karena kan takutnya dikorek sama tikus lagi atau di semut segala macam itu nanti kayak gimana ya? Ya betul Kak. Jadi sebetulnya sejatinya mengompos itu Kak, yang berdasarkan pengalaman yang saya pahami, mengompos itu adalah mengorganisir atau mengatur sisa bahan organik kita supaya bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Ketimbang kemudian sisa bahan organiknya itu kita campurkan dengan bahan anorganik kemudian jadi tumpukan sampah. Yang bahkan ibaratnya tumpukan sampah itu mau dibakar aja jadi susah. Karena apa? Kan basah. Karena ada sisa bahan organik yang kecampur, maka dia jadi basah. Nah, itu yang kemudian mindset awalnya. Nah, mengomposnya dengan cara apa? Itu tentu tahapan pertamanya adalah kita perlu pilah dulu. Ya, makanya kemudian di yang pertamanya ada mindset dulu ya, Kak. Kita mindset dulu. Kita ngompos buat apa sih gitu? Ngapain sih capek-capek milah-milah gitu. Tapi ketika aku sudah paham bahwa tujuannya adalah supaya jangan sampai teman-teman di Kalimantan itu mengalami apa yang sedang dialami oleh teman-teman di Pulau Jawa misalnya atau di Bali gitu, yang kemudian saya nggak tahu apakah Kalimantan sudah mulai ada tantangan seperti itu, tetapi di Jawa dan Bali sedang nih. Kalistia konon ceritanya juga kemarin kejadian gitu ya, apa sampahnya nggak diambil gitu kan. Mungkin sekarang udah diambil ya Kalistia ya, udah aman ya, sudah mulai jalan lagi kah atau masih belum diambil sampahnya? Belum. Belum. Itu permanen. Terus apa solusinya Kak? Akhirnya solusinya kalau saya yang kering dilempar ke bank sampah karena ada ternyata di tingkat RT. Terus kalau yang basahnya ya ini sedang belajar untuk ekoenzim dan lain-lain. Yang tetangganya apa segala macam itu masih belum diambil juga kan? Yang tetangga sekampungnya gitu atau seareanya? Nggak tahu deh. Kalau mereka kayaknya nyari TPS. Sebenarnya ada juga TPS yang lain di daerah sini, beda RW. Ada di sana. Kalaupun misalnya saya mau buang ke sana juga bisa. Cuman saya pikir wah ini momentum nih gitu. Udah nggak ada alasan lagi untuk numpuk-numpuk sampah dengan cara seperti itu gitu. Jadi orang-orang rumah juga aku bisikin, aku teriakin bahkan itu ayo sekarang udah mulai harus dipilah gitu. Jangan lagi buang kayak kemarin gitu. Kalau sama suami ya biasalah awalnya gitu. Dulu gitu. Yang ditakutkan ya itu nanti banyak tikus lah, banyak ketungan. Tapi melakukannya saya bilang udah kamu diam aja dulu nanti lihat hasilnya gitu. Jadi sampai hari ini ya masih kekeh, kayaknya masih kekeh seperti awal schooling aja gitu gimana. Mantap. Pokoknya kalau sendirian kekeh nih pasti ada gerombolan di baliknya nih. Ada Kak Enggarnya di baliknya. Pantesan kuat ini ya Pak Kalistia ya. Oke, thank you. Jadi, begitu Kak Ivana. Jadi awalnya mindset dulu, ketika kemudian goalnya kita tahu bahwa untuk tidak membuang sisa bahan organik ke TPS atau TPA, maka sebenarnya apa yang kakak lakukan adalah sudah bagian dari kompos. Apa sih tujuannya ngompos? Kan memisah sisa bahan organik. Karena apa, sisa bahan organik ini, kalau dia hanya organik saja, itu lebih mudah dinikmati sama yang membutuhkan. Yang membutuhkan sisa bahan organik siapa? Semut. Kalau kemudian gitu baca kakak ya ada hewan-hewan itu gitu ya yang kemudian. Iya, banyak hewan liar. Nah, itu keren sekali itu Kak. Wah, itu di Jakarta yang liar bukan hewan saja, tapi artinya itu luar biasa sekali itu apa bisa dikompos dengan cara seperti itu gitu ya. Dan sebetulnya kan composting ketika kemudian kita pakai kompos pot kah, komposter, atau saya lagi pakai maggot BSF misalnya, kan tujuannya apa? Supaya mereka bisa mengolah itu.
supaya mereka bisa menikmati itu. Tetapi sampah-sampah itu tidak akan mudah dinikmati oleh mereka kalau kecampur sama kertas, kalau kecampur sama plastik misalnya atau sama logam. Karena itu ketika sudah dipisahkan, maka itu adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa untuk membuat proses komposnya jadi oke. Jadi apa yang Kak Ivana lakukan itu sudah proses kompos, Kak. Karena saya nggak ngalamin, saya nggak masukin di modul aja. Sebenarnya benar juga ya, lempar ke belakang, kasih hewan liar. Gitu. Kalau saya tinggal di kampung, saya mungkin begitu. Tapi itu betul, Kak. Itu sudah sangat baik. Luar biasa. Malah selama ini memang kan, biawak segala macam itu memang khusus menghuni di belakang rumah gitu. Ya. Jadi saya pikir ya ini mungkin kalau orang lihat kayaknya ajaib gitu ya, kalau kita kayak yang saya bilang kan, saya di bawah rumah kami ini air, nanti mungkin sesekali saya akan kirim gambarnya ya. Nah, kirimkan, kayak nasi itu kan saya tabur di bawah rumah itu karena kadang-kadang kayak ikan gabus itu kayak nungguin pagi-pagi tuh udah tahu bahwa akan ada makanan datang gitu, jadi nungguin gitu. Jadi kayak bekas sisa-sisa makanan nyuci piring itu saya taburin aja di belakang rumah kayak gitu kan kayak sejenis kolam aja hitungannya kan gitu. Cuma kadang saya mikir kayaknya kita ini bakal merusak ekosistem kah gitu ya kalau kita buang-buang sisa di belakang sini. Tapi memang hewan-hewan itu atau binatang-binatang itu ada aja di belakang rumah untuk yang beresin, kayak tikus, kemudian kayak ayam-ayam liar gitu, kucing, bahkan juga ya kayak biawak, bahkan jenis-jenis ikan itu gitu. Nah, makanya saya ikut komposter karena saya pikir bahwa mungkin kita harus menyediakan wadah khusus lagi untuk naruh barang-barang itu gitu, pikir saya. Kalau tadi pikirannya merusak ekosistem, akan merusak. Kalau yang dibuang ke belakang itu sasetnya, yang dibuang ke belakang itu kertasnya, iya itu ngerusak. Tapi ketika yang dibuang adalah sisa bahan organik, wah itu Kakak sedang memakmurkan tanahnya Kakak sebetulnya, kalau saya kasih penilaian gitu. Dan kalau itu sebuah hal yang masih bisa dilakukan terus-menerus, lakukan kan? Karena itu kan bagian dari memutar rantai makanan ya, ekosistem segala macam. Kita kan sebagai manusia sebenarnya bagian dari itu. Toh nanti suatu hari ketika usia kita selesai cukup gitu ya, nanti kan kita bakal dimakan sama mereka juga kan. Artinya dengan caranya ketika dikubur ya ada belatung yang makan badan kita, ketika dikremasi maka abu kita menyatu dengan tanah di laut dan sebagainya. Itu kan adalah bagian dari proses alami kita sebagai bagian dari alam semesta ini. Jadi apa yang Kakak lakukan menurut saya luar biasa, mantap. Dan itu lebih simpel, nggak perlu dikasih mall lagi, nggak usah dikasih penggembur lagi. Sikat aja, yang penting terpilah dan terolah, nggak berakhir di TPS atau TPA. Selamat Kak Ivana. Iya, saya bahan organik memang nggak pernah buang lagi ke tempat sampah sementara. Jadi yang masih plastik bekas sachet dan lain-lain. Kalau sisa bahan itu biasanya memang solusi dari saya di rumah itu ya buang ke belakang rumah itu gitu. Sudah tahu ada yang mulut dan makan. Yang anorganik gimana Kak? Diambil petugas kebersihan atau ada bank sampah mungkin atau bagaimana? Ada bank sampah dari RT kami yang memang mengelola itu, tapi kemudian kadang-kadang kalau mereka nggak ingat ngambil nih, jadi kami akan antar sendiri ke tempat buang sampah sementara gitu. Karena tiap sore itu selalu ada semacam kayak truk sampah gitu yang nungguin di pinggir jalan utama rumah kami ini untuk nungguin sampah-sampah itu gitu. Tapi memang pas di TPS itu sudah pasti semua sampah tercampur. Oke. Yang menjalankan pola berbaik hati sama hewan liar seperti Kak Ivana aja atau teman-teman di daerah situ memiliki pola yang sama? Saya malah jadi belajar dari Kak Ivana. Karena lingkungan saya lingkungan Kristen gitu ya, jadi ada yang memelihara anjing gitu kan ya, jadi kadang-kadang mereka makanan-makanan sisa itu selalu minta juga kadang-kadang karena untuk makanan sisa-sisa itu untuk makanin anjing-anjing seperti itu, atau ada juga yang memelihara ayam, jadi nasi-nasi bekas pun dikumpulkan untuk dikasih ke ayam gitu. Seperti itu sih dari tempat kami. Mungkin agak ngampung sedikit. Keren. Bekas masih bisa dikasih ke hewan. Kan Kak, dan sekali lagi goal sudah tercapai sih menurut saya, mission accomplished banget, karena kalau buat kami yang tinggal di kota, Kabidar ini di mana ya Kak? Saya sampai lupa Kabidar. Kabidar ini domisilinya di Ambon. Oh di Ambon. Di Ambon juga masih luas ya Kak harusnya. Iya, di Ambon. Ini
Saya masih bingung, Kak. Oke. Mau mulai dari mana? Kan ngikutnya udah langsung dewasa, itu maksudnya gimana gitu, Mas. Terus belum sempat lihat teknisnya itu kan masih kan sibuk juga nih kerja gitu di sekolah. Tapi memang sih mau ngikutnya itu kan karena prihatin sama banyak sampah juga di sekolah, di rumah juga untuk produksi sendiri juga banyak kan di sekolahku full sampai sore. Jadi anak-anak itu kan catering ya. Jadi kan biasanya kan banyak sampah, anak-anak jajan, terus sampah makanan sisanya kan catering tuh. Jadi biasanya banyak juga sisa makanan sampahnya. Jadi dan itu tercampur ya kan? Sisa makanan catering, sisa makanan anak-anak. Kalau sisa makanan catering sih biasanya kan tetap di tempat cateringnya. Gitu ya. Jadi makanya ini maksudnya kalau misalnya ini ilmu yang kita dapatkan nih dari ngikut composting ini bermanfaat untuk sekolah, untuk di masyarakat, tapi bingung mau mulainya dari mana, Kak? Baik, terima kasih Kak Bidar. Kalau bingung mau mulainya sebetulnya bisa dimulai dari nanti rekamannya ini bisa disimak Kak yang sesi satunya. Itu saya membungkus apa yang kita pelajari selama kurang lebih 7 keluap ini. Namun kalau saya boleh sarankan, mulailah dari kakak punya 2 tempat sampah dulu itu. Ya, yang di keluap yang kedua itu, ketika kakak punya 2 tempat sampah, artinya yang satu khusus organik, yang satu khusus anorganik gitu ya. Jadi semua sisa bahan organik, saya nggak tahu Kak Bidar apakah akan praktek di rumah atau langsung praktek di sekolah, tapi dimanapun kakak mempraktekkan itu, mulai dari 2 tempat sampah dulu, dan itu konsisten. Maksudnya kan kadang-kadang kalau di tempat-tempat publik itu udah ada tempat sampahnya, udah terpilah sih, udah keren tuh ya. Warna hijau, orange, biru misalnya. Semuanya isinya sama Kak, karena kemudian mungkin tidak cukup jauh terpilahnya. Kalau menurut saya malah jangan dekat, karena kalau dekat mindset kita kan memang perlu diedukasi. Jadi pikirnya itu tempat sampah yang sama. Nah, bisa dimulai mungkin sejujurnya ya, kalau di sekolahan itu kan lebih enak, bagi kalau kakak guru ya, salah satu guru, ibaratnya tinggal perintah saja, artinya tinggal perintah aja. Anak-anak, mari kita mulai sekarang kita belajar untuk milah sampah kita, semua yang sisa bahan organik masuk ke situ ya. Situ tuh misalnya sebuah tempat yang memang mudah digapai sama anak-anak, terus jelas terlihat, mungkin tulisannya jelas, hanya sampah organik gitu ya. Karena jangankan anak-anak Kak, di kompleks saya aja saya punya tempat sampah khusus sampah organik, tetap aja kayak ini masuk itu botol apa. Ini yang masukin pasti orang dewasa ini, orang dewasa tidak baca ini. Kalau saya sih suka gitu ya. Nah, jadi bisa dimulai dari situ dulu Kak. Jadi ketika kakak sudah punya 2 tempat sampah, yang satu misalnya kalau misalnya di sekolah ya, satu untuk sampah organik cukup besar, bisa saya nggak tahu apakah kemudian modelnya mungkin tempat sampah yang cukup besar gitu sehingga dan kasih tulisan gede gitu ya, sampah organik, diperjelas misalnya sisa saya nggak tahu jajan. Nah, nanti jajanan yang ada di sekolah bisa kakak edukasi. Karena begini, ada jajanan yang misalnya dibungkus dengan daun pisang. Itu kan enak tuh, daun pisang bisa langsung masuk. Tetapi ada jajanan yang dibungkus plastik. Misal kayak misalnya kayak bolu-bolu gitu, kadang-kadang ya ada bolu di dalam plastik, atau kemudian ada roti betul. Nah, kalau roti kan jelas, nah pisahkan. Jadi mungkin ada anak makan roti antara kenyang atau nggak suka gitu ya, atau kemudian cukup gitu. Nah, kemudian biasanya kan mungkin dibuang plastik dan rotinya di satu tempat. Nah, sekarang belajar isinya masuk di situ ya, gitu. Plastiknya masuk di sana. Organik. Betul. Jadi isinya aja yang masuk ke organik, tidak seplastiknya. Plastiknya masukkan di tempat yang lain begitu. Jadi dimulai dari itu aja dulu Kak. Nanti kemudian kalau itu sudah berjalan, next step-nya kita akan mudah untuk mengolahnya. Apalagi saya nggak tahu kalau mungkin di Ambon apakah jadi lebih mudah atau apakah suasananya seperti teman-teman yang saya bayangkan, mungkin ada yang punya peliharaan kambing kah gitu, atau yang punya peliharaan apa, sehingga sisa bahan organik yang terkumpul itu, atau punya ayam misalnya peliharaan ayam dan sebagainya, itu adalah bahan ya, ayam ada, teman-teman yang punya ayam ada. Nah, itu adalah sumber bahan makanan yang ayam nggak pernah nolak itu. Saya kalau di rumah saya Kak, saya kalau lagi piara ayam saya lagi ada, ini ayamnya lagi dipinjem teman karena saya punya ayam betina, terus di sana betinanya habis, jadi mau pinjem dulu supaya bertelur di sana, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi biasanya sampah organik saya sebelum masuk ke komposter
itu biasanya saya kasih ke ayam dulu, Kak. Jadi setelah yang saya pilah itu saya taruh, udah mereka tuh makan, besok tinggal kita tengok, udah tinggal tersisa yang mereka nggak makan. Daun-daun lah, kulit telur, terus mungkin tulang-tulang yang mereka nggak bisa telan gitu, ya udah itu ada di situ, itu yang saya kompos, dan itu bisa berkurang hampir setengahnya. Nah, bayangkan ya itu bagaimana luar biasanya ayam itu bisa ikut mengompos di dalam keseharian kita. Jadi Kak Bidar, saran saya mulailah dari punya 2 tempat sampah. Kalau kakak memang mau menerapkannya di sekolah, itu aja dulu Kak. Dan jangan lupa, saya sarankan kakak foto prosesnya. Foto dan sampaikan di grup, supaya kita bisa sama-sama kasih feedback. Karena kalau misalnya saya nggak ada foto, nggak ada apa, saya nggak tahu progresnya udah sampai mana dan apa yang bisa kita evaluasi bareng. Kalau Kak Ivana kayaknya udah nggak usah difoto Kak. Tinggal saya justru pengen foto rumahnya, biawaknya pas lagi makan ikan-ikannya. Justru itu saya justru pengen tahu kalau dari kesehariannya Kak Ivana. Begitu Kak Bidar, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita tinggal 3 menit lagi nih waktunya teman-teman. Mas Andi, udah dulu nanti biar Japri aja kalau nggak paham. Ya, silakan Kak. Pokoknya semangat belajar mumpung kita sedang bersama. Gimana tadi Kak Enggar? Mungkin tadi ada yang mau disampaikan? Silakan Kak. Baru ingat di rumah itu kan ada sedikit tanah gitu, sedikit lahan. Ya. Nah, tadi sempat mikir apa bikin lubang biopori gitu kan, ya, daripada kompos pot gitu. Itu apa perlu pakai mol, terus perlu ditutupin tanah gitu juga, atau cukup dibuang ke lubang? Tadi sempat googling itu lubang biopori itu dalamnya 1 meter ya Mas Andi. Itu sudah harus sepanjang sedalam itu atau bebas aja tuh gimana ya? Nah, jadi kalau sebenarnya pertanyaannya seberapa besar lahannya gitu, yang tadi dibilang kecil. Ada orang yang bilang kecil, tapi begitu kecil lah 50 meter itu mah gede banget gitu ya. Tapi artinya seberapa kecilnya itu nanti kalau bisa difotokan mungkin bisa jadi saya bayangkan. Namun kalau misalnya tadi Kak Enggar masuknya ke biopori itu sedikit effort, dalam artian gini, lubangnya itu perlu pakai bor khusus. Saya nggak tahu apakah kemudian di Batam adakah yang punya, jadi nggak harus beli, bisa pinjam misalnya untuk kemudian lubang biopori. Terus si instalasi pipanya pun juga perlu disetting secara khusus, jadi dia pipa yang ada lubang kiri kanannya apa segala macam. Jadi kalau modelnya biopori menurut saya bagus, tinggal kemudian apakah secara sarana tersedia dan mudah untuk dieksekusi. Kalau saran saya malah sebenarnya lubang organik kayaknya. Lubang organik itu tinggal kakak gali lubang aja gitu ya, gali lubang, terus masukkan sampahnya di satu tempat itu dan langsung kubur aja Kak. Nah, saya kalau misalkan boleh kasih sedikit, mudah-mudahan 1 menit cukup. Saya kalau misalnya kasih sedikit ilustrasi gitu ya Kak, misalnya kakak, saya tanahnya ukuran segini nih Kak Enggar. Nah, hari pertama kakak gali di sini misalnya, tutup. Nanti hari kedua gali di sini Kak, tutup. Hari ketiga gali di sini Kak, tutup. Nanti hari keempat di sini. Hari kelima. Pokoknya mepet-mepet aja Kak. Misalnya kakak punya sepetak kecil gitu misalnya, udah sesuai dengan kebutuhannya 6 apa jadi lompat ini ya, 6, 7, terus 8, hari ke-9 Kak. Nah, hari ke-10 Kak, kakak balik lagi ke sini. Balik lagi ke tanah yang pertama. Di sini kakak gali lagi di sini nih Kak. Jadi ketika di hari ke-10 kakak balik lagi ke titik yang pertama, kakak gali lagi di situ, lalu kakak tanam lagi di situ. Biasanya kalau sudah hari ke-10 itu si tanahnya itu sudah tercampur tuh, si sisa bahan organiknya sudah hilang. Lalu kemudian di hari kedua, nanti hari ke-11-nya, hari ke-12 terus begitu Kak, sampai kemudian terus aja begini. Nanti selama perjalanan kakak siap-siap dapat banyak kejutan, dapat bibit cabai, dapat bibit alpukat, bibit melon apa segala macam dari si tanah-tanah yang kemudian kakak gali-gali bersama ini gitu ya. Ya udah gitu terus Kak, udah putar-putar di situ aja sampai kemudian nanti kakak akan lihat tanah kakak yang di area situ akan menjadi salah satu sumber kesuburan luar biasa yang ada di rumah kakak. Udah tanah-tanah di situ nanti bisa dipakai buat jadi pupuk Kak, bisa jadi sumber tanah dan sebagainya. Tanahnya pasti akan jadi lebih bagus. Begitu kurang lebih. Wah ini sudah, saya nggak tahu nih 1 menit apakah kita masih cukup buat